Shalom, puji Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami untuk memasuki lagi di hari pertama minggu ini, minggu yang keempat. Kami bersyukur dan kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk kami boleh sungguh diberkati sebelum kami beristirahat malam ini. Berkatilah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Rut 3 ayat 9. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Rut 3 ayat 9. Nah Bapak Ibu, karena tergerak oleh kasih dan juga oleh karena anak-anak para korban illegal trafficking, maka Robert dan Nikki membuka hati dan rumah mereka untuk anak-anak yang korban ini dapat mereka tampung, dapat mereka urus dan pelihara. Nah, setelah menjemput anak-anak itu dari bandara, dengan gugup mereka berkendaraan pulang ke rumah mereka tanpa mengucapkan sepatah kata. Kenapa? Karena mereka takut kalau mereka diikuti, sedang dibuntuti oleh mafia atau oleh sindikat daripada illegal trafficking ini. Nah, sementara dalam perjalanan di hati Robert dan Nikki bertanya-tanya, apakah mereka siap untuk menerima anak-anak ini? Dan pada akhirnya mereka pun tetap komitmen membawa anak-anak ini, dan sesungguhnya mereka siap juga ketika ancaman atau nyawa sekalipun harus mereka serahkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya kalau kita melihat juga dalam pembacaan yang kita sudah baca ini, bahwa Boas ya, tergerak oleh kehidupan Rut, bahwa ia sudah mendengar bagaimana Rut telah meninggalkan bangsanya Moab demi membantu dan demi setia menemani Naomi di masa tuanya. Ketika Rut datang untuk memungut bulir maksudnya jelai di ladangnya, Boas menaikkan doa berkat bagi Rut. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Rut pasal 2 ayat 12. Rut mengusik tidur Boas pada waktu itu pada suatu malam dan mengingatkannya mengenai doa berkat yang pernah diucapkan Boas. Saat terbangun karena gerakan di dekat kakinya, Boas bertanya, "Siapakah engkau ini?" Rut membalas, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Pasal 3 ayat 9. Kembali kata sayap digunakan di sini. Boas memberikan perlindungan kepada Rut dengan menikahinya, dan pada akhirnya dari pernikahannya mereka menghadirkan keturunan. Itulah cicit mereka, yaitu Daud, yang akhirnya menjadi raja, dan olehnya lahirlah di sana keturunan Mesias, itulah Kristus. Dan inilah yang akhirnya menggemakan mereka dalam sebuah puji-pujian bagi Allah Israel di dalam Mazmur 36 ayat 8. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Nah saudara, kisah Boas ini merupakan tipologi atau gambaran atau lambang dari Kristus yang menebus manusia berdosa, yang akhirnya menghadirkan gereja atau tubuh Kristus. Maka sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, hendaknya melanjutkan makna penebusan ini. Meski tidak akan sama dengan penebusan Kristus, tetapi kehadiran gereja haruslah hadir untuk menjadi berkat, menjadi penebus dalam arti menolong, membantu, dan menjadi orang-orang yang dapat membawa setiap orang yang terampas hak-hak hidupnya, hak asasinya, dan keadilannya. Sebagaimana Robert dan Nikki, mereka menjadi orang-orang yang dapat membawa setiap orang terbebas, terlepas dari segala ikatan penjara dunia ini, bahkan dari segala belenggu dosa. Mari jadilah penebus. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena dalam anugerah Tuhan kami boleh diajar untuk sungguh-sungguh boleh menjadi gerejamu yang dapat membangun dan dapat membawa setiap orang
untuk boleh hidup dalam kebaikan, dalam kehidupan, dalam kesejahteraan. Maka biarlah gereja tidak hanya hadir untuk menyuarakan akan sorga, akan hal-hal yang bersifat iman, tetapi biarlah kiranya iman itu tunggu mendarat, sungguh-sungguh hadir dan sungguh-sungguh konkret dirasakan dengan kami hadir untuk menjadi berkat, menjadi penebus, dalam arti kami boleh dipakai Tuhan untuk menolong orang lain untuk boleh hidup dalam kemerdekaan, dalam keselepasan, dan dalam kebahagiaan. Terpujilah namamu Bapa, demi Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat beraktivitas dalam waktu saat malam ini dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.